Jemaat Maha Tuhan, senang sekali Tuhan perjumpakan kita melalui pelayanan ini. Saudara yang mengikuti pelayanan ini bukan kebetulan, tapi ini dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau memperlengkapi kita untuk menyaksikan kuasa Tuhan melalui firman yang akan menjadi bacaan menjabarkan trilogi pembangunan Jemaat Gemim tanggal 20 sampai 26 Maret 2022. Sebelum membaca bagian firman ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, biar kuasa-Mu dinyatakan ketika kami akan baca renungkan firman, supaya bacaan firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami mengerti dengan baik dan benar, dan itulah yang akan diejawantakan di hidup ini. Ya Allah, Roh Kudus, ambil alih dan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ya Allah, Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca dari Filemon 1 ayat 4 sampai 22. Sekali lagi, kitab Filemon 1 ayat 4 sampai 22. Begini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Yesus Kristus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Injil Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan-Mu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, oleh karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu.
Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, surat kepada Filemon ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara di Roma sekitar tahun 63. Bisa dilihat Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 21. Maksud dari surat ini adalah untuk meminta kepada Filemon agar mengampuni dan menerima kembali budaknya yang lari, yang bernama Onesimus, yang sudah menjadi percaya dalam pelayanan Paulus di Roma. Filemon artinya teman yang penuh kasih. Ia seorang kaya yang tinggal di Kolose. Ia seorang Kristen yang rumahnya dipakai untuk pertemuan-pertemuan ibadah jamaat. Ayat 2 mencatat. Ia mempunyai banyak budak, di antaranya Onesimus. Onesimus lari dengan membawa harta milik Filemon dan menyembunyikan diri di tengah keramaian kota Roma. Seorang budak yang mencuri dan melarikan diri dari tuannya akan menerima hukuman yang sangat berat dari tuannya. William Barclay mengatakan, jika seorang budak melarikan diri, paling beruntung bila ia hanya akan dicap di dahinya dengan huruf F dari kata fugitivus yang berarti pelarian. Sedangkan nasib yang paling buruk adalah hukuman mati bagi orang yang melarikan diri. Rupanya hal ini menakutkan bagi Onesimus sehingga ia melarikan diri dari Filemon. Dalam pelariannya ia bertemu dengan Paulus dan Paulus memperkenalkan Injil Kristus kepadanya dan Onesimus menerima Kristus. Sehingga terbangunlah hubungan kebersamaan yang sangat kuat sehingga Paulus menyapa Onesimus sebagai anakku, saudaraku, buah hatiku. Ayat 10, 12, 16. Ini gambaran kedekatan hubungan yang sangat erat, sangat dekat antara Paulus dan Onesimus. Nama Onesimus itu artinya berguna atau gunawan. Gunawan terkadang orang mengartikan gundul namun menawan. Jadi bukan gunawan itu maksudnya. Artinya Onesimus dia orang yang berguna. Seorang yang diharapkan menjadi orang berguna dalam hidupnya. Makanya dikatakan di ayat 11, Onesimus dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Onesimus mengalami transformasi, mengalami perubahan, dan dia membantu pelayanan Paulus dan bahkan secara bersama-sama melayani Tuhan. Selanjutnya, Paulus punya tanggung jawab untuk meluruskan dan menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus terhadap Filemon. Makanya Onesimus disuruh kembali kepada majikannya, dalam hal ini Filemon, ayat 12-14, dengan membawa surat ini, artinya surat Filemon ini. Dan Paulus meminta kepada Filemon, bukan memerintah tetapi dia meminta kepada Filemon, karena Filemon memiliki kasih kepada semua orang kudus. Dia punya iman kepada Yesus Kristus. Agar Filemon memaafkan dan menerima Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudaraku yang kekasih. Sama seperti Filemon menerima Paulus. Ayat 15-17 itu mencatat. Dan kalau ada yang telah diambil yang merugikan Filemon,
Paulus bersedia untuk mengganti, membayarnya. Ayat 18 dan 19. Artinya, kesalahan yang telah dilakukan oleh Onesimus harus betul-betul diselesaikan, diganti atau dilunasi. Paulus sangat berharap agar Filemon memenuhi permintaannya sebagai tanda ketaatannya dan tetap bersedia memberi tumpangan kepada Paulus. Ayat 20 sampai 22. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari bagian firman ini. Kabar baik yang disampaikan kepada kita saat ini adalah pertama, setiap orang tidak luput dari kesalahan dan dosa seperti Onesimus. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk menyelesaikan itu kita harus datang kepada Yesus. Terima Yesus dalam hidup ini. Akui segala pelanggaran dan dosa kita dan bertobat. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Onesimus. Ketika dia ada di Roma dalam pelariannya, dia menerima Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan ketika menerima Kristus, kita datang pada kesadaran mengakui segala pelanggaran dan dosa dan bertobat. Dan dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus yang kita peringati di minggu-minggu sengsara ini. Dia datang ke dunia. Dia rela sengsara, menderita, mati, tapi bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu di penghayatan minggu sengsara ini, kita didorong untuk menyelesaikan, membereskan segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan itu. Kita bertobat di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan dari bagian firman ini agar jangan lari dari kesalahan. Jangan lari dari masalah. Harus kembali dan bersedia untuk selesaikan dengan kerendahan hati. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia suruh Onesimus untuk kembali selesaikan kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Filemon. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadi pengecut, lempar batu, sembunyi tangan. Selesaikan dalam tuntunan Tuhan, supaya yang tidak berguna akan menjadi sangat berguna. Onesimus, ketika dia melakukan kesalahan, dia jadi tidak berguna. Tetapi ketika dia menyelesaikan itu, dia kembali, dia jadi berguna. Bukan cuma bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang lain. Bagi Filemon dan bahkan bagi Paulus dan bagi umat Tuhan yang ada di Kolose. Yang ketiga, orang yang beriman, yang hidup di dalam kasih, harus bersedia mengampuni sesama. Walau dihianati, disakiti, dikecewakan, ditipu, dirampok, dicuri, seperti Filemon. Dia rela menerima Onesimus. Sebenarnya Filemon punya hak untuk menghukum Onesimus sebagai seorang budak. Tetapi karena dia beriman kepada Kristus, dia memiliki kasih Kristus, dia menerima dan mengampuni Onesimus. Dan itu telah diteladankan oleh Yesus. Sebab Yesus katakan,
jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Yang keempat, hendaklah kita menjadi alat Tuhan untuk mendamaikan di mana terjadi perselisihan, menuntun orang pada kesadaran akan kesalahan dan bertobat. Itu peran yang telah dilakukan oleh Paulus kepada Onesimus. Dia tuntun bimbing Onesimus sehingga dia sadar dan dia mengakui dan bertobat dari pelanggaran dosanya. Kita diajak untuk saling mengakui, saling menerima, dan saling mengampuni. Sehingga terjalin kebersamaan membangun pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan-pelayan, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di tanggal 20 sampai 26 Maret berdasarkan bacaan dari kitab Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 22. Biar ini akan menjadi masukan bagi setiap kami pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas pelayanan, dan diberkatilah semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dimanapun mereka berada, biar diberkati tim multimedia, dan biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan di hidup ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sungguh berarti. Mari terus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan untuk menjawab panggilan pelayanan kita. Sehingga kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.